Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Terkait dengan surat ini, Al-Imam Syafi'i pernah berkata, andaikan manusia mentadabburi surat ini, maka niscaya surat ini melapangkan mereka. Sebuah surah yang pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat, namun begitu agung faedahnya, namun begitu agung kandungannya. Di dalamnya terdapat tentang sebab-sebab keberuntungan dan sebab-sebab kerugian. Tentu setiap dari kita yang berakal menginginkan yang namanya keberuntungan dan menghindari namanya kerugian. Akan tetapi terkadang kita tidak mengetahui hal-hal apa yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kerugian sehingga kita tidak dapat menghindarinya. Dan kita tidak tahu pula hal-hal apa yang dapat mengantarkan kita kepada keberuntungan sehingga kita tidak dapat mengamalkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya dengan menjelaskan hal tersebut di dalam surah yang pendek ini. Surah yang mudah dihafal dan dipahami oleh orang-orang belajar maupun orang-orang awam, orang dewasa maupun anak kecil, agar tegak hujjah bagi para hamba-Nya dan agar orang menginginkan keselamatan dapat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang merupakan yang manusia berada dalam kehidupan dunia ini. Tidaklah Allah bersumpah menyebutkan nama makhluknya, melainkan di dalamnya terdapat rahasia yang agung dan hikmah yang tinggi, agar pandangan tertuju padanya dan agar orang-orang yang menginginkan pelajaran dan menginginkan faedah dapat mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang merupakan tempat manusia berada dalam kehidupan dunia ini. Perjalanan waktu sangat syarat akan pelajaran. Waktu dan zaman adalah tempat berlangsungnya siang dan malam, tempat terjadinya berbagai macam peristiwa perubahan dan juga kejadian. Di samping adanya manfaat dan faedah yang agung bagi manusia, bagi mereka pandai menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa seluruh manusia akan merugi di dunia maupun di akhirat, sama saja ia orang kaya maupun orang miskin, orang mulia maupun orang rendahan, kecuali mereka yang mengisi waktunya dengan 4 hal, yaitu iman, amal soleh, bersaling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Iman adalah pembenaran dengan hati yang tidak bermanfaat kecuali dengan amalan. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, iman itu bukan dengan berhias-hias, bukan pula dengan berangan-angan, akan tetapi iman adalah apa yang tertancap di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Tidak semua amalan itu dianggap amalan soleh kecuali terkumpul padanya 2 hal, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Oleh karenanya ada orang berpayah-payah melakukan amalan soleh, ada orang berpayah-payah melakukan amalan, namun yang menjadi tujuannya adalah hanya kemanfaatan duniawi. Jelas hal tersebut tidak mendekatkannya kepada Allah dan surganya, karena tidak ada pada amalan tersebut salah satu dari kedua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah. Banyak pada hari itu
wajah yang tertunduk lagi terhina, bekerja keras lagi kepayahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah rahimahullah taala menafsirkan amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya ialah mereka banyak melakukan amalan-amalan yang memayahkan mereka, namun mereka masuk ke dalam neraka karena amalan tersebut di atas perkara-perkara yang disyariatkan. Jika seperti ini jamaah keadaan orang-orang beramal, yakni tidak beramal di atas petunjuk, maka bagaimana lagi mereka tidak melakukan amalan sama sekali. Mereka hidup di dunia ini sebagaimana kehidupan binatang ternak, hidup semata untuk kemaluan dan perut. Tidak mau mengerjakan sholat, enggan berzakat, tidak berhati-hati dari yang haram, dan tidak menahan diri dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, watawasau bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran. Maksudnya lah memerintahkan ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas hikmah dan basirah, mengingatkan orang yang lalai dan mengingatkan orang yang lalai dan mengajarkan orang yang jahil. Oleh karenanya, seseorang itu tidak cukup hanya beramal soleh dan memperbaiki dirinya sendiri. Ia juga harus memperbaiki orang lain, karena seseorang itu tidak dianggap sebagai mukmin yang hakiki sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang cintai untuk dirinya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawasau bis sabar", saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Sabar terbagi menjadi 3. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar di atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Kesesuaian penyebutan kesabaran setelah penyebutan saling berwasiat dalam kebenaran ialah bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Oleh karenanya, wajib untuknya bersabar menghadapinya dan terus-menerus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ia wajib bersabar, ia wajib menanggung gangguan yang ia dapati dari manusia, karena kapan ia tidak sabar menghadapinya, ia tidak dapat terus-menerus menasihati mereka. Oleh karenanya, para nabi berkata kepada para umatnya, "Wala nasbironna ala ma azaitumuna", dan kami sungguh akan benar-benar bersabar terhadap apa yang kalian lakukan kepada kami. Oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak memiliki kesabaran tidak pantas menunaikan tugas memperbaiki manusia, karena ia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki dirinya. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kedudukan sabar dalam agama ini sebagaimana keberadaan kepala pada jasad. Kemudian perkataan Imam Ahmad, kami dapati sebaik-baik urusan kami dengan kesabaran. Demikianlah surat Al-Asr ini. Dia adalah surat yang agung, yang merupakan mukjizat. Ringkas lafaznya, namun mendalam maknanya. Ia merangkum seluruh sebab-sebab kebahagiaan dan seluruh sebab-sebab kesengsaraan. Andaikan orang yang paling fasih ingin merangkum seluruh sebab-sebab kebahagiaan dan seluruh sebab-sebab kesengsaraan, maka niscaya ia membutuhkan buku yang tebalnya berjilid-jilid, itu pun bahkan tidak sampai terhadap apa yang dia inginkan. Akan tetapi surat Al-Asr ini merangkum semuanya, karena dia adalah kalamullah yang tidak dapat dimasuki oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang, serta manusia dan jin tidak dapat mendatangkan hal yang semisal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sebagai pesan yang tidak patut untuk dilupakan ialah jadikanlah surat Al-Asr sebagai pedoman dari dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyanyiakan pengamalannya sehingga kalian termasuk jadi orang-orang yang merugi. Umur muha insan adalah perkara yang paling agung yang Allah berikan kepada kalian, untuk kalian habiskan terhadap perkara-perkara yang dapat memberikan kemanfaatan bagi kalian. Oleh karenanya, bersemangatlah engkau dalam menjaganya, melebihi semangatmu di dalam menjaga hartamu. Karena jika hartamu yang hilang, mungkin saja engkau memperoleh gantinya. Namun jika umurmu yang hilang, maka mustahil engkau akan mendapatkannya kembali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka antas sami. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhumul amwat
إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أنت المنان بديع السماوات والأرض ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة